Film ini dibuka di Tokyo. Seorang pembunuh bayaran CIA mengkonfirmasi targetnya sebelum meluncur turun dari sebuah gedung pencakar langit, mendarat di tanah, dan dengan cepat menjatuhkan seorang pria di dekatnya. Di dalam gedung, seorang bos Yakuza bernama Kenji sedang mendiskusikan pengiriman barangnya. Tetapi tiba-tiba ia menyadari pistol Avery mengarah ke kepalanya. Avery menuntut Kenji membuka brankas. Tetapi seorang pengawal masuk, mengalihkan perhatian Avery dan memberi Kenji kesempatan untuk melarikan diri dengan sebuah drive. Avery dengan cepat menjatuhkan pengawal itu dan mengejar Kenji. Bertarung melawan beberapa penjaga lain di sepanjang jalan. Ia akhirnya terpojok oleh sekelompok penjaga. Tetapi dengan keterampilannya, ia berhasil mengambil kembali keunggulan. Kenji menyergap Avery, dan keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Avery mengalahkan Kenji dan menenggelamkannya di kolam renang. Lalu mengambil drive itu dan keluar dari gedung dengan tenang. Avery kembali ke Kroasia, tempat ia tinggal bersama suaminya, David. David sedang menyiapkan makan malam untuk merayakan ulang tahun pernikahan ketiga mereka. Mereka bertukar hadiah, dan Avery sangat senang menerima mantel yang selalu ia inginkan. David mengungkapkan keinginannya agar mereka mengadopsi anak, tetapi Avery merasa belum siap. Alih-alih makan di rumah, ia menyarankan untuk pergi makan malam di luar. Dalam perjalanan ke restoran, David mengusulkan agar Avery menemaninya dalam perjalanan bisnis ke luar negeri. Dan ia dengan senang hati setuju karena mereka sudah lama tidak bepergian bersama. Keesokan paginya di kantor, Avery berbicara dengan bos dan temannya, Jarvis. Ia memberinya jam tangan sebagai hadiah dari misi sebelumnya. Mereka kemudian masuk ke ruang rapat aman untuk membahas isi drive Kenji. Drive itu berisi informasi tentang bisnis depan yang digunakan untuk perdagangan senjata, serta informasi tentang seorang pembunuh bayaran terkenal dengan kode C. Ia mengacaukannya operasi mafia Rusia di Tokyo dan membunuh 2 agen rahasia. Mereka berencana menyelidiki lebih lanjut untuk mengidentifikasi C. Sepulang ke rumah, Avery menghindari obrolan dengan tetangga yang usil. Saat memasuki rumahnya, ia terkejut menemukan rumahnya berantakan dan kacamata David yang rusak di lantai. Ia dengan panik mencari-cari dan mendengar telepon berdering di meja. Penelepon adalah suara misterius yang tahu banyak tentangnya. Ia memberikan kode penahanan untuk seorang tahanan di fasilitas rahasia CIA. Orang itu menyembunyikan file di gigi palsu dengan kode Canary Black. Ia menuntut Avery mengambil file-file itu atau ia tidak akan pernah melihat David lagi. Avery meminta bukti bahwa David masih hidup dan mendengar jeritan David melalui telepon. Penelepon misterius itu memerintahkannya membawa file Canary Black ke bilik telepon di gang dekat rumahnya pada tengah malam. Jika ia gagal mendapatkan file atau memberitahu agensinya, ia berjanji akan membunuh David. Avery segera menghubungi seorang peretas bernama Ser untuk bantuan rahasia. Ser awalnya ragu, tetapi Avery mengancam akan memberitahu Rusia tentang pelanggaran sistem terbaru Ser. Ser dengan enggan setuju. Avery memintanya melacak panggilan terakhir ke teleponnya. Ser melaporkan bahwa telepon yang digunakan oleh penelepon misterius adalah telepon sekali pakai. Tetapi ia akan mencoba melacaknya dan memberitahu Avery. Avery kembali ke kantornya dan menemukan bahwa tahanan CIA itu bernama Stoa. Tetapi semua detail tentangnya dibatasi. Dan ia hanya bisa mengirim apa yang ia temukan ke email pribadinya. Menerima lokasi dari Ser, Avery pergi ke sana dengan bersenjata. Sesampainya di sana, ia mendengar telepon berdering di sebuah apartemen yang tampaknya ditinggalkan. Di samping telepon yang berdering, ia menemukan cincin kawin David. Penelepon misterius mengungkapkan bahwa ia mengantisipasi upaya Avery untuk melacaknya dan memberitahunya bahwa ia baru saja menginjak bom PK tekanan. Suara yang terdistorsi di telepon menunjukkan bahwa ia sedang mengawasi Avery dan mulai membaca file rahasianya, membuktikan bahwa ia tahu segalanya tentangnya. Ia menegaskan kembali bahwa jika Avery selamat dari situasi ini, kesepakatan tetap berlaku. Avery mencungkil papan lantai dan menggunakan telepon untuk mengidentifikasi bom itu. Sebuah bom lompat. Ia mematahkan kaki kursi, memicu bom, dan melemparkannya keluar jendela, menyebabkan sebagian gedung runtuh, tanpa senjata dan tanpa luka. Avery mengacungkan jari tengah ke kamera sebelum melarikan diri dengan mobilnya dengan tekad baru. Avery pergi ke fasilitas rahasia CIA tempat Stoa ditahan. Ia menuntut berbicara dengan agen Maxfield yang bertanggung jawab atas penahanan Stoa. Maxfield awalnya menolak, tetapi Avery menjelaskan bahwa Stoa memiliki informasi penting terkait penyelidikannya. Setelah dibujuk, Avery diizinkan bertemu Stoa. Ia mengungkapkan bahwa ia tahu tentang hubungan Stoa dengan pembunuh bayaran C dan file Canary Black yang ia curi. Ia menawarkan bantuan jika Stoa memberikan informasi, tetapi Stoa menolak berbicara. Avery menyerangnya dan mengambil gigi palsu yang berisi file, tetapi menemukannya kosong. Ia kemudian mengalahkan Maxfield dan melarikan diri. Tetapi Maxfield percaya Avery memiliki file tersebut dan memerintahkan penangkapannya. Avery menjatuhkan beberapa agen sebelum melarikan diri dari gedung. Tak lama kemudian, seluruh CIA diberitahu tentang pengkhianatan Avery. Di markas CIA, Wakil Direktur Nathan menuntut jawaban dari Jarvis dan Maxfield. Jarvis mengungkapkan bahwa Avery adalah yatim piatu yang dilatih sebagai pembunuh bayaran rahasia sejak usia 18 tahun. Meskipun Jarvis percaya Avery bukan pengkhianat, Nathan memerintahkan penangkapan dan penghapusannya. Nathan menjelaskan bahwa file Canary Black berisi informasi pemerasan tentang banyak pejabat pemerintah, dari presiden hingga Jarvis, termasuk perselingkuhan rahasia Jarvis bertahun-tahun lalu.
Nathan bersikeras bahwa mereka tidak boleh membiarkan musuh memiliki file tersebut dan memberikan Jarvis otoritas penuh untuk menangani Avery. Jarvis dan Maxfield meninjau video serangan Avery. Maxfield menduga Avery telah memanfaatkan Jarvis sejak awal. Mereka berencana melacak Avery dan berniat membawa David untuk diinterogasi. Ketika mereka memeriksa catatan transaksi David, mereka menemukan kartunya digunakan untuk menarik uang dan memesan penerbangan ke Roma. Pada saat itu, Jarvis menerima panggilan dari telepon rumahnya, tetapi ternyata itu Avery yang menelepon. Ia menjelaskan bahwa David disandera untuk memaksanya menyerahkan file Canary Black. Ia juga memberitahu Jarvis bahwa ia tidak memiliki file tersebut dan memohon agar ia percaya bahwa ia bukan pengkhianat. Ia mendesak Jarvis untuk pergi ke rumahnya guna memverifikasi ceritanya, di mana ia mengklaim masih ada tanda-tanda perjuangan untuk merahasiakannya. Jarvis berpura-pura berbicara dengan istrinya sebelum memimpin tim agen CIA ke rumah Avery. Namun, sesampainya di sana, mereka menemukan rumah itu sangat rapi tanpa tanda-tanda gangguan, memperkuat keyakinan Maxfield bahwa Avery adalah pengkhianat. Avery pergi ke sebuah klub dan menemui pemiliknya, Henrik. Henrik tidak senang melihatnya, tetapi Avery membujuknya untuk membantu dengan menjanjikan pembayaran dan informasi. Ia meminta daftar agen pembunuh bayaran asing dan pialang informasi di kota itu, bersama dengan beberapa barang yang diperlukan. Avery kemudian pergi ke salah satu rumah aman miliknya. Saat memasuki apartemen, ia diserang oleh orang asing, tetapi setelah perlawanan singkat, ia mengalahkan dan membunuhnya. Ia mengambil koper dari dapur dan mendengar telepon penyerang berdering. Penelepon misterius mengungkapkan bahwa ia mengirim orang itu dan mengosongkan dana darurat Avery sebagai balas dendam. Avery membuka koper dan terkejut menemukannya kosong. Ia mencoba menjelaskan bahwa gigi palsu Stoa tidak berisi file, lalu menerima panggilan video yang menunjukkan David sedang disiksa. Penelepon misterius percaya Avery masih memiliki file tersebut dan mengancam akan membunuh David dalam 4 jam jika ia tidak menyerahkannya. Avery menghubungi Jarvis dan mengatur pertemuan malam itu. Mereka bertemu di mobil Jarvis. Avery mencoba meyakinkannya tentang ketidakbersalahannya. Dan Jarvis menjelaskan bahwa file Canary Black berisi informasi pemerasan tentang pejabat tinggi, termasuk dirinya sendiri. Ia menegaskan bahwa Avery tidak memiliki kesempatan untuk menukar file tersebut. Tiba-tiba, mobil mereka dikepung oleh agen CIA. Dan Avery menyadari Jarvis telah menjebaknya. Avery ditangkap oleh Maxfield dan timnya. Selama pengawalan, 2 kendaraan lain menyerang konvoi. Mereka meledakkan bom jarak jauh. Dan agen yang selamat terlibat dalam baku tembak dengan penyerang bertopeng. Memanfaatkan kekacauan, Avery menyerang agen yang mengawalnya, menyebabkan konvoi menabrak. Avery membebaskan diri dan mengambil senapan serbu, menghabisi para penyerang. Satu penyerang selamat dan mengejarnya, tetapi Avery menyergap dan membunuhnya dengan pisau milik penyerang itu sendiri. Penyerang itu ternyata tetangganya, Nika, yang menolak memberikan informasi sebelum meninggal. Kembali di markas, Jarvis kembali ke Maxfield, mencoba meyakinkannya bahwa Avery mungkin dimanfaatkan. Tetapi Maxfield bersikeras Avery adalah pengkhianat dan mengancam akan mencabut otoritas Jarvis. Mereka menerima foto Nika, dan Jarvis mengenalinya. Penelepon misterius ternyata Conrad Bnov, yang juga mengarahkan aksi Nika. Conrad dengan dingin mengingatkan istri Nika bahwa tentara harus mati, lalu secara pribadi membunuh bawahan karena gagal menangkap Avery. Avery kembali ke Henrik dengan hanya beberapa ribu tersisa. Ia menawarkan informasi sebagai ganti bantuannya. Avery mengungkapkan hubungan Kenji dengan anggota Dewan Keamanan PBB dan bagaimana ia mengambil keuntungan darinya. Henrik juga memberitahu bahwa Nika adalah kontraktor swasta yang bahkan tidak diketahui CIA, dan akhirnya memberikan barang yang diminta Avery, memperingatkannya untuk tidak menghubunginya lagi. Nathan pergi ke markas organisasi Nest untuk bertemu direktur, yang ternyata Conrad, suara misterius yang memanipulasi Avery. Conrad dengan sarkastis mengatakan bahwa orang-orang Nathan telah menyebabkan kekacauan di kota. Nathan mengusulkan kemitraan untuk menangkap Avery, dan Conrad setuju tetapi menuntut untuk menginterogasinya terlebih dahulu. Avery menyewa kamar hotel dengan identitas palsu, lalu diam-diam memanjat keluar jendela di malam hari untuk masuk ke kamar lain di hotel itu, kamar Nathan. Ia telah menerima gambar David dan pesan yang menuntutnya membawa file Canary Black sebelum tengah malam. Ketika Nathan kembali ke kamarnya, ia menyerangnya. Avery membungkam Nathan dan mengikatnya ke kursi. Avery menjelaskan bahwa Stoa tidak memiliki file tersebut dan suaminya telah diculik. Tetapi Nathan memperingatkannya bahwa ia akan mati jika memberikan file itu kepada musuh. Mendengar ini, Avery curiga Nathan adalah orang yang memegang file Canary Black dan memaksanya mengungkapkan kata sandi komputernya. Nathan menolak. Jadi Avery memutuskan untuk menguji ambang batas rasa sakitnya. Ia mematahkan satu jari Nathan, memaksanya memberikan kata sandi. Karena kata sandi itu tidak valid, Avery mematahkan jari lain. Melihat Nathan masih tidak kooperatif, Avery memasang bom yang diledakkan dari jarak jauh di lehernya. Akhirnya, Nathan mengakui kata sandinya, tetapi akunnya hanya bisa diakses dari server aman CIA. Avery menelepon Ser dan memintanya mencari server terdekat. Ia juga menghubungi Jarvis dan meminta cetak biru gedung Teknologies, sebuah perusahaan dengan kontrak pertahanan dan server aman. Meskipun tahu itu risiko besar, Jarvis dengan enggan setuju membantu Avery. Avery bertemu Ser di atap gedung dekat Teknologies, dan mereka berencana menggunakan drone untuk membantu Avery masuk ke gedung.
Jarvis menyediakan cetak biru, dan Avery menempel pada drone saat terbang di atas gedung. Ia mendarat di atap teknologi S dan meminta Ser menjemputnya dalam 10 menit. Avery menyelinap melalui gedung, melewati langkah-langkah keamanan, dan mencapai ruang server. Ia menggunakan informasi akun Nathan untuk masuk dan menyalin file Canary Black. Sementara itu, Nathan terbangun di kamarnya tetapi tidak bisa segera memanggil bantuan. Beberapa waktu kemudian, agen Nathan menemukannya terikat dan memberitahu tim keamanan teknologi S tentang aksi Avery. Agen menghubungi tim keamanan teknologi S dan memerintahkan penguncian gedung. Avery berhasil menyalin file dan memanggil Ser untuk penjemputan. Tetapi saat meninggalkan ruang server, ia dikepung oleh penjaga keamanan. Avery bertarung dan menjatuhkan para penjaga, lalu melompat dari gedung dan bergantung pada drone. Namun, tembakan menyebabkan drone kehilangan kendali, dan Avery jatuh ke jalan di bawahnya. Beruntung, jatuhannya tidak terlalu tinggi, dan ia menyuruh Ser bertemu di tempat lain. Lalu dengan cepat mencuri mobil dari pengemudi terdekat. Nathan dengan marah menelepon Conrad, dan keduanya memobilisasi pasukan mereka. Ser bertemu Avery, dan mereka membuka file Canary Black. Mereka menemukan bahwa file-file itu bukan hanya daftar informasi rahasia, tetapi kumpulan virus kiamat yang dirancang untuk menyerang negara-negara tertentu. Jika digunakan, virus ini bisa meruntuhkan ekonomi nasional secara keseluruhan. Menyadari bahayanya, Avery memutuskan untuk tidak membiarkan file itu jatuh ke tangan siapapun. Ia meminta Ser untuk mengenkripsi file-file tersebut agar tidak dapat digunakan. Lalu menggunakan telepon Ser untuk mengirim pesan ke Jarvis, memintanya melacak lokasinya. Dengan tenggat waktu tengah malam yang semakin dekat, Avery melaju ke bilik telepon. Dalam perjalanan, sebuah truk menabrak mobilnya. Meskipun terluka, ia mencapai bilik telepon yang berdering tetapi ketinggalan panggilan. Saat ia berdiri di sana, seorang pria menyerangnya dengan senjata kejut dan menyuntiknya dengan obat penenang. Conrad mendapatkan file Canary Black dan memulai rencananya. Ia mengenakan topeng dan menyiarkan langsung di konferensi Persatuan Global di New York. Ia membajak siaran, mengklaim memiliki file Canary Black, dan mengancam akan melepaskan virus kecuali setiap negara membayar tebusan. Untuk menunjukkan kekuatannya, Conrad melepaskan virus yang menyerang Singapura, meruntuhkan seluruh jaringan listriknya. Setelah ancaman itu, ia memerintahkan bawahannya untuk bersiap mencuri $1 triliun dari negara-negara yang dikendalikan. Nathan memanggil Maxfield ke pertemuan pribadi dan mengungkapkan bahwa CIA menciptakan virus Canary Black sebagai senjata rahasia melawan musuh. Itu sangat rahasia sehingga bahkan presiden tidak tahu. Nathan mengakui bahwa CIA bahkan telah menciptakan versi virus yang menargetkan Amerika Serikat untuk berjaga-jaga jika terjadi perang saudara atau invasi. Mereka harus melacak peretas yang mencuri file itu dengan segala cara. Sementara itu, Jarvis melacak telepon Avery dan menemukan tempat persembunyiannya. Ia berpura-pura mabuk dan tersandung masuk, lalu menembak para penjaga. Ia memasuki markas tetapi dikalahkan dan dibawa ke hadapan Conrad. Jarvis menyadari segalanya dan menuntut tahu lokasi Avery, memperingatkan Conrad bahwa CIA akan menemukannya. Conrad menembak Jarvis hingga tewas. Conrad membangunkan Avery dengan tamparan, mengejek kelemahannya dan mengatakan bahwa ia membantunya menjadi kaya. Avery menuntut melihat David, dan Conrad setuju. David dibawa masuk, diikat, dan ditembak di sisinya. Sementara itu, negara-negara panik dan membayar tebusan. Conrad menerima panggilan dari presidennya yang menuntut ia membayar tebusan. David menyerang istri Nika, mengejutkan Avery dengan keterampilannya. Ia mengalahkan dan membunuhnya. David membebaskan Avery, tetapi ia menyerangnya, menuntut tahu identitas aslinya. David mengungkapkan bahwa ia adalah orang yang memberitahu Conrad tentang Canary Black, dan penculikan itu adalah rencana mereka untuk membuat Avery mengambil file tersebut. Identitas aslinya adalah C. Conrad mengetahui identitas David dan mengancam akan membunuh Avery. Untuk menyelamatkannya, David mengusulkan menggunakan Avery sebagai pion. Avery merasa hubungan mereka adalah kebohongan, tetapi David mengatakan pernikahan mereka nyata baginya dan ia hanya ingin melindungi mereka. Avery sementara menerima dan memintanya memutus koneksi internet Conrad. Negara-negara telah membayar atau sedang bersiap membayar tebusan, dan waktu semakin menipis. Nathan panik dan memerintahkan timnya mencari Avery dan Jarvis. Mereka melacak lokasi terakhir Jarvis. Nathan mengerahkan tim taktis. Avery menemukan tubuh Jarvis dan sangat terpukul. Conrad telah menerima sebagian besar tebusan, tetapi beberapa negara, termasuk AS, belum membayar. Ia bersiap melepaskan virus pada mereka. David memutus daya markas. Avery menggunakan kegelapan untuk mendekati Conrad, menembaknya saat ia mencoba mengunci ruangan sebelum melarikan diri. Conrad memerintahkan peretasnya meluncurkan virus. Avery mengejarnya, menghabisi seorang anak buah. Conrad dan peretasnya mendekati target mereka, tetapi Avery mengejar dan terjadi baku tembak. Ia menembak peretas, memojokkan Conrad. Conrad menawarkan Avery miliaran, tetapi ia terus menembak. Setelah menembak bahunya, ia menyerangnya. Mereka terlibat dalam pertarungan tangan kosong. Meskipun Conrad memiliki pisau, Avery mengalahkannya. Mereka jatuh dari balkon sementara peretas yang terluka mencoba mengaktifkan virus. Conrad mencoba membunuh Avery dengan pisau, tetapi ia melawan dan mengalahkannya dengan pisau miliknya sendiri. Ia menghentikan virus agar tidak diluncurkan. David meminta maaf dan menawarkan untuk memperbaiki keadaan,
Tetapi Avery menolak kebohongannya dan mengembalikan cincin kawin mereka. CIA menyerbu ruangan. David memberitahu Avery bahwa ia mencintainya sebelum melompat keluar jendela. Avery ditangkap dan diinterogasi oleh Nathan. Ia mengatakan Avery melanggar banyak hukum, menyebabkan kematian mentor dan suaminya. Nathan bersumpah membalas dendam atas jari-jarinya yang patah. Tetapi Avery menyerangnya sebelum seorang wanita bernama Elizabeth masuk. Nathan menerima panggilan dari presiden dan pergi. Elizabeth mengungkapkan bahwa ia mewakili agensi rahasia baru, MC6, yang bertugas menangani ancaman tingkat tinggi. Ia menawarkan pekerjaan kepada Avery sebagai ganti penjara. Avery setuju. Saat berjalan, Avery melihat cincin kawin David di pagar, menunjukkan bahwa ia masih hidup. Film berakhir di sini. Jika Anda menyukainya, silakan berlangganan ke saluran ini.